Motivasi pemain sendiri kira-kira bagaimana motivasi pemain untuk bisa mempertahankan emas dari SEA Games sebelumnya? Ya, kita hadir ke sini tidak perlu lagi ditanyakan motivasi. Saya pikir pertanyaan yang berulang-ulang. Kami ke sini untuk memperjuangkan harga diri, harkat dan martabat bangsa. Finish di situ, ya. Itu nggak ada cerita lain. Jadi apapun hasilnya kita harus berjuang dan kita akan maksimal. Coach, sejauh ini Coach melihat perbedaan dari SEA Games sebelumnya dan SEA Games tahun ini seperti apa Coach, dari kekuatan kita, dari lawan-lawannya juga gitu? Dari sisi race juga lebih panjang Coach dibandingkan ini. Ya, dari sisi persiapan sebelum pertandingan khusus untuk tim kita, saya pikir kita kemarin dapat 1 minggu oleh Badan Tim Nasional untuk melakukan persiapan akhir di Chiang Mai di Alpine Resort, dan juga kita kemarin sudah pindah ke sini dan semua berjalan baik dan fasilitas pendukung juga, lapangan latihan juga oke. Ya, jadi nggak ada yang perlu menjadi alasan untuk hal-hal kecil yang membuat kita Siap. Terima kasih Coach. Motivasi Ya, kalau dari SEA Games sebelumnya tahun 2023 kalau nggak salah ya, itu memang yang pegang pelatihnya pun si Coach Indra Shafri ya, dan alhamdulillah juara pada saat itu. Dan tapi bedanya itu di tahun 2023 itu seluruhnya pemain lokal guys. Jadi pemain bukan, tidak ada pemain diasporanya ya guys. Tapi kali ini tahun 2025 ini di Thailand itu ada pemain diasporanya seperti pemain keturunan ya, seperti Farjener, terus Jones Revan, terus Mauro Giustra. Harusnya bisa juara ya guys. Jadi di tahun 2023 full lokal pun bisa juara. Jadi di tahun 2025 ini itu wajib juara bertahan. Tapi guys, Pak Ketum, Pak Erick Thohir itu targetnya hanya perak ya guys. Jadi itu sih tolak belakang ya, ke tahun 2023 aja bisa emas ya kan, apalagi dengan skuad yang sekarang ini. Skuadnya itu paling mewah di U22 di SEA Games ini guys ya. Saya rasa sih layak untuk mempertahankan juara bertahan. Oke, lanjut. Halo Coach. Ada juga James Evan, Martin Jayton, ada Muhammad Farah. Sehari sebelum pertandingan ya. Satu. Oke, side play. Oke. Hey guys, jogging. Jogging. Ya guys, semoga aja ya tim kita bisa sore nanti nih jam 5 sore itu pertandingan Indonesia versus Filipina ya guys. Jadi sebelumnya emang kita ini berada di grup C ya guys, bersama Filipina dan Myanmar. Jika kita bisa mengantongi 3 poin melawan Filipina, ya dipastikan lawan Myanmar pun lebih mudah lah ya, bisa lolos ke semifinal. Jadi semoga aja bisa meraih poin penuh lah ya kan, dengan skuad semewah ini ya kan.
gila kali kalau sampai nggak lolos ke semifinal mah. Oke, lanjut. Kalau 6 poin dengan Filipina dan Myanmar bisa kita lakukan, apalagi kan sekarang bisa dilihat tim kepelatihan ya, Bima Sakti, Eko Purjanto pasti akan melihat itu kan, Zulkifli bagaimana kelebihan dan kelemahan dari Filipina, tapi tidak boleh menganggap enteng juga kan, karena kita menghadapi Filipina ini bahaya, kita nggak tahu bagaimana progres mereka. Kemarin di AFF bermain di Jakarta mereka kalahin Malaysia loh 2-0, kita hanya menang 1-0 loh. Betul. Sama mereka, walaupun kita serang Dan mereka menang malam ini lawan Myanmar. Malah ini harus hati-hati, makanya itu saya bilang, jangan anggap enteng, harus fokus menghadapi Filipina. Kalau menang melawan Filipina, aman kita. Karena mereka menang melawan Myanmar kan, jadi kita bisa lebih enak. Pertandingan terberat kita adalah di grup C ini lawan Filipina. Tapi dengan materi yang kita sudah bahas tadi, saya pikir ini keterlaluan kalau kita kalah. Menang kan nggak perlu banyak-banyak. Untuk 3 poin, 1-0, 2-1 kan yang penting menang. Itu yang paling, nggak perlu harus mau pesta gol atau apa, nggak perlu. Ya, siapa yang dilakukan oleh Vietnam? Menang 2-1 lawan Laos. Orang bilang, wah kok Laos, tapi bagi Vietnam sih nggak peduli. Yang penting dia menang dulu. Kita harus bisa melakukan itu dengan kondisi yang ada. Di depan Mauro Silstra, Rafael Struijk, itu bagus-bagus. Ivar Jenner agak ke tengah. Rivaldo Pakpahan, yang banyak pemain-pemain kita yang dipakai di Liga 1, di Liga Super saat ini. Yang dapat tempat kan, banyak. Kadek misalnya di Bali United. Donitri ada. Itu kan bagus. Arjuna di Bali United juga. Kan bagus, Rivaldo Pakpahan bermain di Borneo. Ini kan yang dapat tempat bagus dan sekarang dia bermain di tim utama di starting 11. Ini oke. Iyalah, bohong kalau nggak sampai lolos dengan squad seperti ini asli. Filipina memang kita tidak bisa anggap enteng juga ya, mereka ini berkembang juga sepak bolanya selama beberapa tahun kebelakang ini guys. Jadi ya semoga bisa menang walaupun tipis 1-0 atau 2-1, tapi 3 poin didapat. Lanjut. Problemnya emang dalam aspek menyerang. Betul. Nah, menurut Hari dengan Rafa Struijk yang kita lihat mainnya tuh sedikit lebih di belakang ya. Dia bukan penyerang sayap lagi kayak dulu. Dia lebih ke pemain nomor 10 ya. Nah, pemain nomor 10. Nah, Hari lihat peran Rafa Struijk di timnas sekarang dan juga di Dewa, mungkin Hari kan sering nonton Liga Indonesia juga. Itu gimana tuh? Ya, kalau di Dewa posisi yang dimainkan Coach Indra ke Struijk itu di Dewa sama di timnas U22 itu sama. Oke. Free roll, oke. Ya, karena di Dewa itu Struijk itu nggak sebagai winger, karena Dewa udah ada Taisei, udah ada Mesidoro, Egi gitu-gitu. Ya, pokoknya Egi Maulana Fikri kan. Nah, si Rafael Struijk itu lebih dibebasin sama si Jan Olde. Sementara Indra Safri itu melihat itu untuk dipakai Struijk di timnas U22. Nah, makanya Doni tadi agak lebih maju sekarang sebagai penyerang sayap ya, saya kira kan. Ya, menurut gue lebih masuk sih kalau kayak gitu. Dan Doni sama Struijk ini mainnya udah lama, udah sering ketemu kan. Artinya mereka udah sama-sama pakemnya tuh udah tahu gue harus kemana ketika dia bawa bola. Sementara kalau seandainya si Doni bawa bola, Struijk harus kemana. Nah, itu lebih paham, lebih mengerti lah. Kalau dibilang gue lebih nyorotin ini sih Mas, lini depan kita tuh dari 4 pertemuan terakhir India sama Mali itu hanya Mauro Gisra yang bisa mencetak gol sebagai striker tunggal. Ya. Sisanya tuh benar-benar luar striker ya. Kita nggak nganggap Struijk striker tunggal ya. Betul. Iya, karena Struijk kan posisinya kan beda-beda gitu sih Mas. Ya, semoga aja kita doakan pemain timnas kita nanti sore ini jam 5 bisa mempertontonkan permainan cantik di SEA Games nanti melawan Filipina guys. Jadi bisa meraih poin 3 poin, dan melawan Myanmar pun semoga bisa meraih poin dengan maksimal dan lolos ke semifinal. Garuda Muda akhirnya turun ke laga perdana SEA Games 2025 dan ujian pertama langsung berat. Filipina, tim yang sudah menang 2-0 atas Myanmar, Indonesia datang dengan ambisi besar. Skuad Indra Syafri diperkuat Mauro Zylstra, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan semua tahu 3 poin di laga ini wajib. Secara sejarah Indonesia unggul telak 3-0 di 2023, 4-0 di 2022, 3-0 di 2017.
2017. Tapi Filipina sekarang beda, mereka lagi naik, lagi percaya diri, dan kemenangan kedua bisa langsung bikin mereka lolos ke semifinal. Prediksi susunan pemain menunjukkan Indonesia bakal turun agresif dengan formasi 4-3-3, mengandalkan kecepatan di sayap dan dominasi lini tengah. Di atas kertas, Indonesia masih favorit. Garuda Muda diprediksi menguasai bola, menyerang dari awal dan memaksa Filipina bertahan total. Tapi ingat, ini laga kunci. Menang, jalan ke semifinal terbuka lebar. Kalah, tekanan langsung meningkat. Akankah Indonesia mulai SEA Games dengan manis? Jawabannya ada di Chiang Mai. Breaking news guys, ada info nih. Bulan Desember udah tiba dan saatnya menunggu jadwal Timnas Indonesia. Let's go! Timnas Indonesia U22 ya akan melakoni pertandingan di SEA Games 2025 Thailand. Jadwal untuk pertandingan pertama yaitu menghadapi Filipina pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Kick off jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dan di pertandingan kedua ada menghadapi Myanmar di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Kick off jam 5 sore waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan langsung live di RCTI. Sekali lagi ya, kita pertandingan keduanya tanggal 12 Desember. Ada Rafael lawan Myanmar, Marcelino. Masa targetnya perak gitu kan. Jadi sekali lagi kita tetap support, dukung terus Garuda Muda Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025, yang dimana Timnas Indonesia berada di grup C, yaitu bersama Filipina dan Myanmar, karena Singapura ke grup A. Let's go Garuda, bravo Timnas Indonesia. Ya guys, semoga aja kita doakan Timnas U22 di SEA Games nanti bisa meraih poin maksimal di pertandingan grup C ini, bisa mengalahkan Filipina dan mengalahkan Myanmar, dan bisa bertemu bisa melaju ke semifinal dan sampai final ataupun bisa sampai juara. Karena dengan skuad yang sekarang ini Indonesia itu diunggulkan, bakal mempertahankan juara SEA Games di Thailand tahun 2025 ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.